Oke, dalam pemaparan kali ini kita akan mengupas sebuah ide besar dan menyederhanakannya menjadi sebuah kerangka kerja yang sangat kuat khususnya untuk para pemimpin. Judulnya, seorang CEO itu ternyata hanya melakukan 3 hal. Kita mulai dengan sebuah cerita. Coba bayangin, Bill Gates dan Warren Buffett, dua nama besar di dunia bisnis, ditanya secara terpisah, apa sih satu hal yang bikin mereka sukses? Keduanya, tanpa janjian, ngasih jawaban yang sama persis. Cuma satu kata, fokus. Iya, gampang sih ngomongnya. Tapi buat kita-kita ini, gimana caranya bisa fokus di dunia yang rasanya sengaja dirancang buat memecah perhatian kita? Nah, ini adalah masalah yang kita semua hadapi, yang sering disebut overchoice atau kebanyakan pilihan. Para psikolog punya istilah untuk ini, kelelahan mengambil keputusan. Intinya, makin banyak pilihan yang kita hadapi, makin jelek kualitas keputusan kita. Coba pikir deh, kalau milih kopi aja udah kayak ngerjain proyek besar, bayangin dampaknya ke keputusan-keputusan strategis yang harus diambil seorang pemimpin setiap harinya. Wah, pusing kan? Jadi, gimana caranya menembus semua pebisingan ini? Nah, sebuah buku berjudul A CEO Only Does Three Things menawarkan solusi yang sangat jernih untuk dilema fokus ini. Idenya ini sebetulnya radikal, tapi juga sederhana banget. Dari semua hal yang bisa dikerjakan seorang pemimpin, ternyata cuma ada 3 hal yang wajib mereka lakukan. 3 hal yang, cuma bisa dilakukan oleh seorang CEO. Dan ini dia kerangkanya, 3 pilar yang jadi fondasi setiap bisnis yang sukses. Budaya, orang, dan angka. Yuk kita bedah satu persatu. Pilar pertama adalah budaya. Anggap aja ini kayak sistem operasi perusahaan Anda yang nggak kelihatan. Ini adalah keyakinan bersama, aturan-aturan tak tertulis yang menentukan gimana semua hal dikerjakan di sana. Nah, poin pentingnya di sini adalah budaya itu pasti akan terbentuk, entah Anda sengaja arahkan atau enggak. Dan ini akan mengarah ke 2 hasil yang beda banget. Perbedaannya itu jauh banget. Budaya yang disengaja itu ibarat taman yang kita rawat baik-baik. Kita pastiin nilai-nilai yang benar itu tumbuh subur. Kalau budaya yang nggak disengaja, itu kayak tanah kosong yang dibiarin aja. Apa yang tumbuh? Ya, rumput liar, kebiasaan jelek, politik kantor, udah pasti itu yang bakal ngambil alih. Oke, sekarang kita lanjut ke pilar kedua. Ini semua tentang gimana caranya mendapatkan orang yang tepat untuk mendorong budaya yang udah kita bangun tadi. Sepenting apa sih dapat orang yang tepat? Coba dengerin ini. Sebuah studi dari Harvard Business Review nemuin sesuatu yang, gila banget. Satu karyawan yang kinerjanya top itu bisa menghasilkan 400% lebih banyak dari karyawan rata-rata. 400%. Itu bukan peningkatan kecil-kecilan, itu benar-benar pengubah permainan. Seperti kata pakar manajemen Jim Collins, hambatan terbesar untuk sukses itu adalah kemampuan kita buat dapat dan mempertahankan talenta yang tepat. Makanya, ini jadi tugasnya CEO. Ini bukan sekedar urusan HR, ini tentang membangun mesin penggerak seluruh bisnis. Nah, biar nggak salah pilih, buku ini ngasih kerangka 4C. Ini ngebantu kita buat ngeliat lebih dari sekedar CV, kita jadi bisa nemuin orang yang bukan cuma bisa ngerjain tugasnya, tapi juga bakal klop banget sama budaya kita, dan benar-benar berkomitmen sama misi perusahaan. Terakhir, mari kita jelajahi pilar ketiga, angka. Ini adalah papan skor yang ngasih tahu kita, apakah kita lagi menang atau kalah dalam permainan bisnis. Ada cerita keren banget dari buku ini yang nunjukin betapa kuatnya kalau kita bikin kinerja itu jadi kelihatan. Jadi si Schwab ini datang ke shift siang dan nanya, hari ini kalian bikin berapa batch baja? Mereka jawab, 6. Tanpa ngomong apa-apa lagi, dia ambil kapur, tulis angka 6 gede-gede di lantai, pabrik, terus dia pergi gitu aja. Pas shift malam masuk dan ngeliat angka 6 itu, mereka langsung ngerti, ini tantangan. Mereka kerja keras semalaman, dan ketika shift pagi datang, di lantai udah ada angka 7 baru yang mencolok. Tentu aja, shift siang nggak mau kalah dong. Terpacu sama persaingan, mereka kerja lebih giat dari biasanya. Di akhir shift, mereka dengan bangga menuliskan angka 10 yang super besar. Coba deh pikirin ini. Nggak ada bonus, nggak ada rapat, nggak ada pidato motivasi. Schwab cuma bikin papan skornya kelihatan. Dalam 24 jam, hanya dengan tahu skornya, produksi melonjak 66%. Gila kan? Itulah kekuatan angka. Jadi, apa sih kesimpulan utama dari fokus pada 3 pilar ini? Apa intinya? Nah, ini dia paradoksnya. Dengan fokus habis-habisan hanya pada budaya, orang, dan angka, seorang CEO itu bukannya jadi makin terbatas, justru sebaliknya, mereka jadi bebas. Bebas dari gangguan, bebas dari ngurusin hal-hal kecil, dan bebas untuk ngerjain pekerjaan berdampak besar yang cuma mereka yang bisa lakuin. Jadi, ingat ya kerangka kerja ini, budaya adalah sistem operasi Anda.
Orang adalah mesin yang menjalankan sistem itu, dan angka adalah papan skor yang ngasih tahu kalau Anda lagi menang. Masing-masing saling bergantung satu sama lain. Pemaparan ini bukan cuma buat dipelajari, tapi buat dilakuin. Jadi, saat kita menutup sesi ini, coba tanyakan pada diri Anda satu pertanyaan yang simpel tapi dampaknya besar ini.